وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jamaah sekalian, seharusnya minggu ini kita baca sujud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-sayd wa dhabaih wa dhuhaya wal qadimah. Halaman 76. Halaman 76. Ada kalau di kitab yang Bang Anas ada nggak? 55. Ada ya, kalau nggak ada dengerin beda. Bang Haji depan, Bang Haji depan sini. Ada? Ketemu nggak? Ketemu ya? Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini satu fasal fil udhiyati atau fi ahkamil udhiyah, tentang hukum kurban. Jadi udhiyah itu bidammil hamzati fil ashar, dengan pakai dhammah, al hamzahnya didomain. Udhiyah bukan adhiyah tapi udhiyah. Ya, apa itu udhiyah?
yaitu wahya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ila Allah taala, yaitu sebuah nama ya bagi perkara yang disembelih daripada binatang ternak pada hari Idul Nahr, pada hari Idul Adha, wa ayyamat tasyrik, dan pada hari-hari tasyrik. Untuk apa tujuan motong hewan binatang ternak itu di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah? Semata-mata taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi orang berkurban itu tujuannya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok ini orang yang pada berkurban itu semata-mata karena taqarrub, karena dia sembelih hewan kurban, kemudian dalam rangka tujuannya taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kurban. Kapan nyembelihnya? Hari raya Idul Adha. Kapan lagi? 3 hari setelah Idul Adha, namanya hari tasyrik. Tanggal, kan misalnya sekarang hari Idul Adha nih, besoknya masih hari tasyrik 11, besoknya lagi hari tasyrik berarti tanggal 12, besoknya lagi hari tasyrik tanggal 13. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, sampai waktu maghrib. Itu 3 hari masih boleh motong. Tapi tanggal 14 Dzulhijjah udah nggak berlaku korban, udah bukan kurban namanya, karena itu bukan waktu untuk berkurban. Jadi begini, hari raya Idul Adha kita nggak punya duit, ya kan? Nggak bisa kita beli kurban. Kita pas begitu besoknya kan hari tasyrik tuh tanggal 11, ya kan? Kan kalau hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah tuh. Nah tanggal 11-nya kita belum punya duit juga. Pas tanggal 12 ada orang ngasih duit sama kita, dapat 30 juta, kita dikasih duit. Emang kenapa dikasih duit 30 juta? Mungkin karena kita ngobyek, dapat keuntungan, dikasih kita 30 juta. Ketika kita punya uang 30 juta, kita beliin kambing yang harga 4 juta untuk dikurbankan di tanggal 12 atau di tanggal 13. Masih boleh nggak? Masih boleh. Namanya kurban. Tujuannya apa kurban itu? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu, sedangkan kurban itu apa hukumnya? Sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa artinya? Sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan sama Nabi. Jadi orang yang punya duit lebih sebaiknya berkurban, walaupun hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Maksudnya ada rezeki lebih, kita nggak kurban, sayang, belum tentu umur kita sampai di tahun yang akan datang. Maka kalau punya duit, kurban. Yang udah kita keluarin itu sebagai tanda kita, ketakwaan kita kepada Allah, karena kita pengen mendekatkan diri kepadanya. Diganti nggak tuh yang kita korbanin? Diganti lagi ntar tuh duit, bahkan lebih banyak dari yang kita kurbankan. Jadi jangan takut miskin orang berkurban. Ketika dia berkurban, besok dari arah yang tidak disangka-sangka, yang dia keluarin buat berkurban, pasti diganti sama Allah lebih banyak lagi. Amin. Itu namanya berkah, berkelanjutan. Gitu. Nah, jadi hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah. Maksudnya alal kifayah di sini gimana? Alal kifayah di sini adalah apabila seseorang melaksanakan kurban, satu orang ini dalam rumah tangga nih. Ini dalam rumah tangga ada bininya, ada lakinya, suaminya,
ada anaknya 5. Jadi jumlahnya berapa? 7. Satu orang berkurban. Misalnya suaminya berkurban, dia kurbanin siapa? Dia kurbanin buat anak nomor 2, karena nomor 1 udah dikorbanin, nomor 2 dia korbanin. 3, 4 belum ada rezekinya. Tahun ini saya korban buat anak saya yang kedua, gitu. Maka karena rezekinya emang cukup buat beli kambing 1, maka pada saat itu berarti dia telah melaksanakan sunnah muakkadah kurban itu alal kifayah. Berarti yang gak berkorban dalam rumah tangga itu, yang tidak berkorban, maka di dalam rumah tangga itu berarti dia seisi rumah tersebut yang gak berkorban, kesunahannya sudah diwakili oleh satu orang yang tadi berkorban. Sunnahnya dapat. Kenapa dapat? Karena tadi satu orang buat yang nomor 2 anaknya. Jadi dapat pahala sunnahnya juga tuh. Walaupun kita yang lain gak berkorban, ini satu tadi nomor 2 dikurbanin. Gitu namanya. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah alal kifayah. Artinya alal kifayah, kalau satu orang dalam sebuah rumah tangga yang udah kurban, maka yang lain yang tidak berkurban dalam rumah ini itu semuanya sudah diwakili kesunahannya oleh satu orang yang dikorbankan tadi. Paham ya? Paham? Oke, lanjut. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Apabila seseorang telah melaksanakan kurban, satu orang tuh melaksanakan kurban dari ahli bait, dari ahli penduduk, dari keluarga rumah, udah kurban satu orang, maka kafa. Artinya kafa udah mencukupi. Artinya pahala sunnahnya udah dapat dari semuanya, dari seluruhnya udah cukup. Karena satu orang tadi udah Nah sekarang bagusnya gimana? Bagusnya kita punya suami, istri, anak 5 jadi 7. Yang bagus beli sapi 1. Buat apa? Korban dah tuh buat 7 orang. Yang bagus begitu. Kalau dalam 7 orang ini ternyata ini udah pernah dikorbanin 4, tinggal 3 yang belum, 3 dikorbanin. Terus yang kan satu sapi 7 orang, maka cari 4 orang. Mungkin nenek kita yang udah meninggal, kakek kita udah meninggal, mertua kita udah meninggal, kan 4 tuh. Laki perempuan 4. Sama ini yang 3 yang masih hidup, 7 sama kafa, sudah mencukupi. Jadi artinya kalau satu orang dalam sebuah rumah tangga itu dalam sebuah keluarga udah kurban satu orang, kafa, yang lain udah mencukupi. Berarti yang lain gak berkorban masih dapat pahala sunnah muakkadahnya. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Enggak wajib korban, mah enggak wajib. Hukumnya apa korban? Sunnah apa? Muakkadah alal kifayah. Berarti kalau gitu kurban enggak wajib. Kecuali bin nadri, disebabkan dia bernadar. Kalau dia begini, kalau seandainya anak gua lulus di perguruan tinggi di Trisakti misalnya, atau di UI, anak gua lulus, maka gua bernadar. Apa nadarnya? Tahun ini, tahun 2025 gua mau kurban. Nah, kurban karena anaknya lulus, maka kurban ini bukan lagi sunnah, berpindah hukumnya sunnah jadi wajib. Jadi hukumnya berapa? Kalau gitu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena dinadarkan. Paham nggak? Karena dinadarkan. Kayak begini nih. Misalnya kata Basit ngomong, gua kalau omset gua 1 tahun ini dapat 250 juta, maka gua korban 1 ekor kambing. Berarti kan nadar tuh. Setelah dapat 1 tahun usaha foto studio, ternyata dapat 250 juta, bahkan dapatnya 300 juta. Berarti kan lebih dari target. Nah, Basit di dalam hari kurban besok wajib mengeluarkan 1 ekor kambing atau 1 ekor kibas, boleh ya, yang gede, yang bagus dikurbankan. Berarti apa? Hukum kurban tadi wajib. Kenapa wajib? Karena dinadarkan, gitu ya. Ini tolong tanggapi sampai selesai nih materi kita, karena materinya agak luas. Karena ini masalah materi kurban setahun sekali, ya. Nah, wa yujzi'u fihal jaza'u minad dhani, dan mencukupi di dalam hewan kurban tadi
yaitu apa? Minad dhani, daripada domba yang apa? Fiha al-jadza'u minad dhani, yaitu domba yang umurnya 1 tahun. Ingat, domba, cari domba. Domba itu beda sama kambing kacang. Kalau kambing kacang tuh kambing yang apa tuh, yang dijual di kita tuh ya, yang nggak ada bulu dombanya, tahu nggak? Yang kambing, kalau bahasa kita kambing apa namanya? Kambing Jawa. Nah, kambing Jawa tuh kambing kacang. Tapi kalau kambing yang domba itu yang bulunya apa sih? Yang bulunya mumbel gitu, cakep. Kambingnya biasa cakep-cakep. Itu umurnya berapa? 1 tahun. Ya, yang udah kupak giginya, walaupun satu giginya kupak gitu. 1 gigi walaupun kupak itu udah boleh. Itu namanya ukurannya domba ukuran 1 tahun, umur 1 tahun masuk 2 tahun. Itu udah boleh tuh kalau domba 1 tahun masuk 2 tahun umurnya, cari. Terus kemudian wa huwa malahu sanatun, dan jadza minad dha'n tadi, domba yang ukuran 1 tahun masuk 2 tahun itu sanatun 1 tahun, wa ta'ana fi tsaniyah masuk umur 2 tahun. Jadi cari domba yang umur 1 tahun masuk 2 tahun. Wastaniyu minal ma'zi, dan kambing kacang minal ma'zi, ya dari kambing tadi, umurnya berapa? Malahu sanatani, yang umur 2 tahun, wa ta'ana fi tsaniyah. Kalau kambing kacang, kambing yang Jawa tadi, cari umur yang 2 tahun masuk umur 3 tahun. Misalnya umurnya 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 3 bulan, udah masuk 3 tahun. 2 tahun aja udah boleh. Paham? Kemudian wasaniyu minal ibil, dan cari daripada binatang onta, yang onta itu berapa umurnya? Malahu khamsun sinina, yaitu yang umurnya 5 tahun, wa ta'ana fis sadisa, masuk 6 tahun. Kalau onta umurnya 5 tahun masuk 6 tahun, cari. Kalau onta baru 3 tahun 4 tahun belum boleh. Ntar kalau udah 5 tahun baru boleh dibuat hewan kurban. Kemudian wasanu minal baqari, kalau sapi berapa umurnya sapi? Sapi umurnya malahu sanatani wa ta'ana fi tharithati. Umurnya kalau sapi umur 2 tahun masuk umur 3 tahun. Jadi kalau sapi cari, kalau umur sapi misalnya baru 1 tahun, sapinya belum boleh. 1 tahun setengah belum boleh. Minimal itu 2 tahun. 2 tahun udah boleh. Masuk 2 tahun lebih udah boleh, lebih bagus lagi. 2 tahun masuk 3. Kalau hewan apa? Kalau hewan sapi. Kemudian wa tujzi'ul badanatu, dan mencukupi al badanatu 1 unta. Kalau jadi 1 unta tuh an sab'atin istaraku. Jadi kalau 1 unta umurnya hewannya untuk 7 orang, an sab'atin. Jadi 1 ekor unta untuk 7 orang. Contoh nih, kita punya duit kita banyak nih. Kita beli dah. Bang, ini onta berapa duit, Bang? Ini yang harga onta, yang harga 50 juta. Kalau onta emang harganya segitu tuh. Karena onta itu dagingnya lebih banyak daripada daging sapi. Onta kan ada punuknya aja berapa kilo tuh. Punuk, tahu punuk. Nah, jadi orang kan juga onta itu tinggi-tinggi. Beda sama sapi. Apalagi kalau sapi Bali, ya kecil banget. Ya. Nah, kalau onta tuh umurnya kan 5 tahun masuk 6 tahun. Jadi kalau 1 onta itu boleh digunakan kurban buat 7 orang. Kalau 8 orang agak boleh, 9 orang agak boleh. Kalau kambing untuk 1 orang 1. Kalau unta untuk 7 orang, ya 1 ekor unta untuk 7 orang. Maka kita beli berapa, Bang? 50 juta. Kita beli 50 juta, maka kita hitung tadi, saya, istri saya, anak 5. Berarti berapa? 7. Serahin ke panitia. Nih, saya kurban atas nama keluarga saya bin Pulan, istri saya binti Pulan, dan anak saya semua bin saya, ada binti saya semua. Terus serahin namanya. Dipotong atas nama keluarga kita untuk 7 orang. 1 ekor 1 ekor unta. Kalau unta di Arab dah. Di sini ada nggak? Nggak ada. Ada sih di Taman Safari banyak noh. Gitu. Tapi kalau dipotong tangkap kita. Nah, kemudian wa tujzi'ul baqaratu, mencukupi al baqaratu sapi an sab'atin kadzalika.
Jadi kalau sapi sama juga untuk 7 orang. Jadi sapi untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin. Mencukupi asyatu kambing. Kalau kambing, domba, kambing tuh itu an syakhsin wahidin untuk 1 orang. Jadi kalau domba, kambing buat 1 orang, jangan, maaf, dulu pernah ada keterangan 1 kambing boleh buat 20 orang, buat 40 orang boleh. Itu enggak ada. Di dalam kitab-kitab para ahli fikih, semua ahli fikih menerangkan, terlebih Imam Syafi'i, dan berdasarkan beberapa hadis itu dikatakan kalau 1 kambing itu berarti di dalam beberapa keterangan para ulama dalam kitab Fathul Qorib yang kita baca ini, kalau kambing berarti 1 orang untuk 1 orang. Jadi nggak boleh kambing untuk 7 orang keluarga. Ini kalau gua korbanin kambing buat siapa aja? Anak, istri anak semua pahalanya. Nggak bisa. 1 orang untuk 1 kambing. 1 kambing untuk 1 orang. Sapi 7 orang. Unta 7 orang. Nah, ini yang perlu diketahui. Wahya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Dan dia, kambing itu afdalu, lebih afdal min musyarakatihi, daripada bersyarikatnya seseorang, ya, syaksin tadi, kembali kepada syaksin, berserikatnya seseorang fi ba'irin, dalam 1 onta. Jadi gini, yang afdal kalau kita berkurban satu kita buat kita nih, buat 1 orang nih. Saya berkorban buat 1 orang, saya diri saya. Itu yang paling abdol, 1 orang 1 kambing. Jangan pakai ngengkok, tahu ngengkok? Ngengkok tahu ngengkok? Kita kumpulin yuk, nanti berapa? Gua 4 juta, lu 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 7 orang, 7 kali 4 juta berapa? 28 juta. Yuk kita beliin apa? Kita beliin sapi. Nah, kita beliin sapi untuk 7 orang. Abdolnya kalau untuk 1 orang udah 1 kambing. Jangan pakai ngengkok, tahu ngengkok? Ini abdolnya, jangan pakai diengkok buat kebeli sapi nih. Kita ngengkok, itu abdolnya. Kalau memang ternyata maunya begitu, panitia atau orang sekitar sini nggak pernah makan kambing, ya nggak apa-apa diengkok begitu. Tapi abdolnya, mana kalimatnya? Abdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Paling utama, paling abdol min musyarakatihi, dari berserikatnya seseorang tadi fi ba'irin, dalam 1 onta. Jadi gini, jadi kalau 1 kambing hanya 1 orang. Jadi kalau bisa abdolnya mah 1 kambing 1 orang, nggak usah pakai ngengkok untuk sampai jadi sapi untuk 7 orang dengan ngumpulin 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Udah, emang udah buat kita 1 orang aja. Jadi kalau buat kita 1 ekor kambing, abdolnya udah gitu. Nah, itu untuk umurnya, sisi berserikat atau tidaknya. Jadi ditinjau dari sisi berserikat atau tidaknya, lebih baik kambing dari segi sisi berserikat atau tidaknya. Mau berserikat, mau ngumpulin bareng apa enggak nih? Udah, daripada ditinjau dari sisi berserikat, bareng-bareng beli sapi, mendingan 1 orang 1 ekor kambing. Gak usah pakai berserikat buat beli sapi, ngumpulin 7 orang jadi buat beli sapi. Ini abdolnya. Kemudian wa abdalu anwa'il udhiyah ibilun, dan yang paling utama, paling abdol macam-macam kurban itu, hewan kurban itu apa? Ibilun, unta. Yang paling abdol kita berkurban tuh unta. Kenapa yang paling abdol itu unta? Karena kalau unta tadi dagingnya paling banyak dibanding kerbau atau sapi. Kemudian habis ibil onta, kemudian apa? Bakorun, sapi. Jadi tingkatan kedua abdolnya, pertama unta, yang kedua kita kurban yaitu sapi. Nah, baru yang ketiga tsumma gonamun, kemudian kambing. Jadi urutannya begitu. Yang abdolnya apa? Sapi. Kedua setelah sapi, yang pertama unta nggak ada, sapi nggak ada, kambing. Gitu tuh. Sapi atau kerbau sama ya, gitu. Nah, di sini ada 4 jenis. Ada 4 jenis
Jenis apa? Jenis wa arbaun fi ba'din nusakhi, pada sebagian teks wa arbaatun. Di sini kan ada kalimat tuh. Coba lihat, wa arbaun la tujzu fid duhaya. Dalam teks lain ada kalimat wa arbaatun gitu. Tapi ini di sini dikatakan wa arbaun. 4 macam jenis hewan kurban la tujzi'u fid duhaya, yang tidak boleh, tidak mencukupi dalam berkurban. Jadi gini, 4 jenis hewan kurban ini nggak boleh dijadikan buat hewan kurban. Jadi kalau basit misalnya, basit itu mau kurban, lihat hati-hati, ada aturannya. Nggak semuanya hewan kurban boleh dijadiin kurban. Apa yang pertama yang dilarang ini? Pertama, al-auraul bayyin, yang buta matanya sebelah, ya. Al-bayyin, jadi buta. Al-bayyin, ya, buta matanya yang sebelah tapi nyata. Jadi begini, yang ini melek, yang ini benar-benar buta, nggak ngelihat. Kalau ada kambing yang kita beli atau sapi yang kita beli, yang ini melek, yang ini buta, maka itu nggak boleh jadikan kurban. Kecuali waktu kita beli, ini masih matanya cakep, jelas dia ngelihat, kita tinggal sama panitia, bang nanti saya ambil tanggal sekian ya. Tiba-tiba pas kita datang, pak maaf ya, kemarin waktu hujan angin itu kena colokan tombak pak, kan itu ada ini nih, ada tiang buat tempat kambing, dianya lompat pak, kena mata kambing bapak, langsung buta. Berarti waktu kita beli buta enggak? Ketika kita mau potong ternyata buta karena kena tombak, maka yang kayak gitu nggak apa-apa. Ini buta permanen dari lahir, itu yang nggak boleh. Berarti cacat. Makanya kalau mau beli jangan begini, gue beli yang murahan baik, bagian pincang-pincang dikit juga. Jangan. Ya. Kemudian, ya tadi tuh buta sebelah matanya. Aidzahiru auraha, nampak butanya. Jadi bukan buta pada saat emang kita beli masih ngelihat, pas kita udah pulang kita tinggal, kena ternyata berantem keseruduk sama tanduk yang satu nih, buta gitu. Ya enggak begitu. Nah, wa in baqiyatil hadaqatu, kalau seandainya tersisa, jika sekalipun tersisa al hadaqatu, kelompok matanya, fil ashah menurut pendapat yang sahih, itu artinya gini, kita beli kambing, kelopak matanya masih ada, tapi matanya nggak ada, kecokel, matanya dicokel sama orang gitu. Pas kita beli, ini matanya kemana bang? Ini matanya cokel orang. Udah berapa lama? Saya mah pas saya beli kemarin di sana di Jawa Timur, saya bawa kemari. Jadi kalau mau buang, tapi ini murah nggak? Ya kalau harga yang sempurna mah 5 juta bang. Ini mah karena matanya nggak ada. Abang bagian beli 2,5 juta. Udah saya beliin aja deh bang, yang murah. Yang penting saya bisa korban. Nggak boleh. Kenapa? Berarti ini cacat. Kemudian wasani, nih tadi kan ada 4 jenis yang nggak boleh dibuat kurban. Satu tadi apa tadi? Matanya pice sebelah. Yang kedua, al arjaul bayyinu arajuha, yaitu pincang, jelas pincangnya. Kalau pincang emang kita mau beli, bang, ini ngapa bang? Ini pincang bang. Mengapa pincang? Emang waktu saya beli dari sana itu pincang, gitu. Atau belinya emang nggak pincang, tapi ternyata dia berantem ditanduk, kakinya jatuh, pincang, maka jangan dibeli. Kenapa nggak dibeli? Karena berarti cacat. Tuh. Ini kan ada orang yang begini, maaf, ini kambing ada yang pakai jalan tuh begini nih, gitu tuh, ininya begini baik gitu tuh. Ada nggak? Kucing juga ada kan? Ini kambing, kalau begitu berarti dia pincang. Kalau dia pincang berarti cacat. Jangan dibeli. Buat apa beli? Tapi ternyata kurban kita nggak diterima di sisi Allah karena cacat. Sama juga Kabil dengan Habil. Kabil dia mempersembahkan buah busuk-busuk, udah matang-matang. Sedangkan Habil dia mempersembahkan kambing domba yang bagus. Yang diterima waktu itu untuk mendapatkan iklima, karena iklima itu dia perkawinan silang, tapi si Kabil itu lahir bareng iklima. Harusnya yang menikahi Habil karena perkawinan silang. Iklima lahirnya bareng sama Qabil. Nah, Qabil nafsu banget sama Iklima karena cantik, dia nggak mau sama Labuda. Ini kan Iklima
sama Qabil. Labuda itu sama Habil. Aturan kan nikahnya nggak boleh Labuda sama Habil, ketentuannya gitu, harus silang. Jadi Habil nikahin Iklimah, sedangkan si apa tadi Qabil nikahin Labuda. Dia nggak mau. Akhirnya kata Allah, ya udah kalau begitu korban untuk mendapatkan Iklimah, korban. Akhirnya dia korban. Qabil mempersembahkan buah yang udah matang-matang, sedangkan Habil mempersembahkan binatang yang bagus, kambing domba yang cakep. Akhirnya dipersembahkan kepada Allah. Allah terima kurbannya Habil. Sebagai diterima kurbannya Habil, maka Habil dapat Iklimah. Saking keselnya tuh dia bunuh si Habil. Itulah pembunuhan pertama di dunia. Tuh. Akibat angkara murka. Nah, jadi kalau dia pincang, walau kana husulul araji, sekalipun ada ya binatang yang pincang tadi, husulul araji, terjadinya pincang itu laha bagi dohiyah, bagi udhiyah, inda idja'iha, ketika membaringkan litadhiyati untuk korban. Nih gini, ini kambing, ini belum pincang nih. Pas kita balik ini, kita kan kalau mau apa namanya, mau potong kambing kan dipegang kakinya kan, silang sono silang sini. Kita makanya jangan dibanting nih, kan sering tuh panitia dibanting gubrak gitu, jangan tuh, orang udah mau dipotong disiksa lagi kan. Jadi caranya bagaimana? Caranya kalau motong sapi pakai apa tuh, yang ditarik gini pakai tambang, dijatuh gitu tuh. Kalau orang-orang Arab tuh bisa banget. Kalau kita mah ikat sono ikat sini rame-rame, waduh udah stres tuh kambing ya, apa kerbau, sapi ya kan, ditindiin lagi ya kan, udah diinjak udah nggak berdaya, ditindiin 50 orang gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, itu udah nyiksa sebenarnya ya. Ya udah, sebenarnya kita potong aja, bismillah Allahu akbar begitu. Nah, ini yang kedua, pincang. Kalau dia ketika kita berbaringkan kemudian dia kebanting pincang, nah itu udah cacat. Paham? Tadinya lagi belum dibaringkan mau dipotong nggak cacat, nggak pincang. Pas dibaring gedebuk pincang. Berarti nggak, jangan, karena berarti udah cacat gitu. Inda idja'iha litadhiyati biha bisababit tirabiha, disebabkan kenapa? Karena ngerontak begitu, kita pegang, kita blok, kita tekuk, jok, kita begitu pincang. Itu gara-gara kita, nggak boleh dikorbankan. Karena apa? Karena pincang, cacat. Yang ketiga, baru 2 tadi itu, kan ada 4 jenis binatangnya. Yang ketiga yang nggak boleh buat kurban, al-maridatul bayyinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Wala yadurru yasiru hadhil umuri, tidak berbahaya yasiru sedikit, tidak berbahaya sedikit daripada perkara-perkara ini. Jadi kalau sakitnya cuman begini, contoh nih, sakitnya cuman pilek doang, matanya meleleh nih, kan ada kan matanya meleleh nih kan, nah itu kan berarti cuman pilek sedikit doang, masih boleh. Yang dimaksud sakit itu adalah sakit yang sangat sakit dong, sampai kita pegang badannya nih panas, matanya udah merah, diri udah nggak kuat. Nah ini berarti udah sakit, jangan, cacat ini berarti. Nggak boleh dibuat hewan kurban. Walaupun murah harganya, gitu. Yang terakhir, warabi al-ajfa'u, apa itu? Kurus, sangat kurus. Kalau kambing kurus tulang doang, daging yang nggak ada, belum pernah dipanen. Kita mau potong, pas kita potong lah ini tulang semua. Jangan, itu namanya cacat. Kenapa cacatnya? Nggak ada daging. Wahia allati dhahaba mukhuha, yaitu yang hilang apa? Otaknya hilang. Jadi otaknya itu hilang. Kenapa hilang? Karena nggak ada dagingnya. Ya. Wa yujzi'ul khasiyu, dan mencukupi yang dikebiri. Jadi kalau yang hewan kambing yang dikebiri boleh. Maksudnya al-maqtu'u al-khisyataini. Al-khisyataini, yaitu al-maqtu' artinya yang dipotong, al-khisyataini artinya 2 biji. 2 bijinya dipotong. Kan ada kan orang kalau dikebiri, tahu enggak? Dipotong ceklek 2 gitu. Biji apa tuh? Biji apa? Biji apa namanya? Biji apa namanya? Ortedo, apa? Ortedo kan? Biji ortedonya dipotong, cekek gitu kan? Kan dipotong tuh. Itu biar gemuk maksudnya. Pas dipotong, wah doyan makan, jadi gemuk. Boleh.
Berarti kalau untuk korban boleh hewan yang dikebiri, dipotong. Apa yang dipotong? Ortedonya. Ortedo apa ortodo? Hah? Hah? Terpedo. Oh, iya. Terus kemudian wal maksurul qarni, ini yang boleh tadi, yang boleh dibuat korban daging apa kambing yang dikebiri boleh tuh. Yang kedua wal maksurul qarni, yang pecah tanduknya. Itu kan kalau kambing kalau di dalam satu tempat kan pada begini nih. Gitu kan. Dan dia mundur lagi. Matanya merah. Gitu kan. Ada nggak yang begitu? Banyak. Pas begitu tanduknya pecah. Ya, maksurul qarni, tanduknya pecah. Illam yu'thar fil lahmi, jika tidak berpengaruh fil lahmi pada dagingnya. Jadi kalau dagingnya ini nggak pecah, nggak pengaruh, maka nggak ada masalah. Walaupun tanduknya pecah, boleh dibuat kurban. Itu bukan cacat. Karena dia berantem mulu kan, dugreg, akhirnya apa? Pecah tanduknya. Gitu. Ini ada nggak yang di sini jualan kambing? Ada. Siapa yang jualan kambing? Jadi supaya nanya gini, wah mau apa? Nggak mau pak? Kenapa? Tanduknya pecah. Oh nggak apa-apa pak, kalau pecah mah nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu dagingnya. Wa yujzi'u aidan faqidatul quruni, dan boleh juga mencukupi pula faqidatul qurun yang tidak ada tanduknya. Jadi kambing kalau nggak ada tanduknya masih boleh dibuat badannya gemuk banget, tapi nggak ada tanduknya, boleh. Tanduknya cuman kelak pas kita buka-buka gitu, baunya kita gini, ada cuman segini dong gini nih. Masih boleh. Boleh. Wa hiya al musammah al jalha, yang namanya faqidatul kurun yang tidak ada tanduknya itu namanya apa? Jalha. Kalau bahasa Arab namanya jalha. Oh mau minta kambing yang jalha. Jalha itu apa? Kambing yang tanduknya tidak ada. Wala tujziul maqtu'ah, dan tidak mencukupi maqtu'ah, yang kambing yang hewan kurban yang dipotong kullil udhuni, semua telinganya. Nih. Telinganya pas kita lihat, ini telinganya mana bang? Enggak ada. Emang dari sononya udah nggak ada telinganya, jangan. Atau dia disebabkan karena dipotong, telinganya kepotong, cekrek gitu, sebelah doang telinganya, yang ini kepotong, nggak boleh, cacat namanya, nggak boleh kita ambil. Bang, saya mau beli kambing, yang mana? Ini berapa nih bagus banget nih? Ini tukang kambing kudu jujur, jangan pak, ini jangan pak. Emang apa? Telinganya nggak ada, sebelah gitu. Oh, biar enggak pak, biar saya mah, walaupun telinganya nggak ada, kalau murah mah nggak apa-apa dah, biar saya buat korban. Jangan pak, bapak pengen kurbannya diterima kan sama Allah? Ya pengen, jangan, ini mah cacat tuh. Ini kalau orang jualan begini, ini berkah nih. Ada nggak yang tukang kambing gitu? Malah begini, pak ini aja nih pak, yang nggak ada telinganya, tapi yang bapak murah dah, berapa? 2 juta, gitu kan? Orang kambing gede banget. Karena orang nggak ada yang mau, karena dia nggak paham, dia mau, ya udah dah, ini nggak apa-apa. Saya dapat 2 juta, dia bilang gini, lu beli berapa di sono? Yang begini, 4 juta. Loh gue beli 2 juta, ini murah banget gitu kan. Yang mana ini? Masih lihat, ini nggak kemana telinganya? Kata dia, lah kok telinganya nggak ada? Kata dia, iya tadi gue mau nanya sama tukang kambing, kata dia nggak apa-apa. Nah, boleh dibalikin lagi, bang mohon maaf, ini telinganya nggak ada, nggak sah ini ke saya. Ini kurang nih kurban saya, ya nggak boleh dalam pandangan fikih, ulama fikih, yang telinganya nggak ada, kepotong, itu tidak boleh. Walal makhluqatu bila udhunin, dan tidak mencukupi pula al makhluqah, yang dilahirkan bila udhunin, yang emang lahir pas begitu lahir kambingnya nggak ada kupingnya, berarti kupingnya cacat permanen dari lahir. Walal maqtu'atu adzanabi, dan tidak tidak mencukupi pula dibuat korban daging hewan kurban itu adzanab, yang tidak ada buntutnya. Pas gitu lihat, bang, ini kambing buntutnya mana? Gak ada. Begitu. Emang dari lahir? Iya, emang dari lahir emang gak ada. Saya belinya juga, saya nanya, saya korek-korek gitu, ini gak ada buntutnya. Ini jangan. Berarti kambing maksudnya juga ada buntutnya, yang begini-begini nih, ya kan? Tapi kalau jamu kencing, itu mana-mana bulunya tuh. Bulu apa? Buntut. Makanya kita, bang, sop buntut. Ada nggak sop buntut?
gitu, karena buntut kambing. Emang apa bedanya sop buntut sama iga kambing? Ada nggak perbedaannya? Rasanya ada beda nggak kalau sop buntut kambing sama iga kambing? Ada nggak? Kan sama aja, ya kan? Daging-daging juga. Gitu. Wala ba'di, dan tidak pula buntutnya ada, tapi sebagian doang, cuma segini kan aturan buntutnya segini nih. Gitu tuh begini nih. Cuma segini doang. Gitu tuh. Jangan. Berarti cacat. Jangan dibuat kurban. Gitu. Nah, sekarang waktu berkurban. Dalam kitab Ar-Raudhah wa ibaratur Raudhah, ungkapan dalam kitab Ar-Raudhah, yadkhulu waqtun tadhiyati, masuk waktu kurban. Kapan masuk mulainya berkurban? Idza tala'atis syamsu, apabila matahari udah terbit. Nah, dari sono matahari terbit berarti syuruk, ya kan? Syuruk. Terus ditambah yauman nahri, matahari terbit tapi di hari Idul Adha. Mulainya tuh wa madha qadra rakatain, dan lewat, maksudnya ditambah 2 rakaat sembahyang imam. Jadi kalau imamnya udah 2 rakaat, imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam dan semua jamaah udah pada sholat, Idul Kurban atau Idul Adha, ditambah 2 khutbah yang seukuran khafifataini, yang ringkas. Maka ketika udah turun tuh khatib, udah turun dari khutbahnya, udah sholatnya udah rapi, maka kan dia kalau sholat Id kan sholat dulu baru khutbah, udah rapi, boleh lanjut berkurban. Itu waktu berkurban setelah terbit Idul Adha. Kemudian setelah imam sudah sholat, terus kemudian khatib udah khatib, seukuran 2 khutbahnya itu yang ringkas. Dia selesai, semua bubar, boleh dilaksanakan kurban. Terus waktu kurban sampai kapan? Sampai terbenam matahari min akhiri ayyamit tasyrik, sampai hari-hari terakhir hari tasyrik. Jadi ini kan lebaran Idul Adha, ya kan? Lebaran Idul Adha. Besoknya ada apa? Besoknya 11 hari tasyrik. Boleh nggak berkurban? Besoknya lagi tanggal 12, boleh nggak berkurban? Besoknya lagi tanggal 13, boleh nggak berkurban? Boleh. Berarti 3 hari tasyrik ditambah lebaran Idul Adha, 4 hari semuanya. Sampai kapan waktunya? Sampai ghurubus syams, terbenam matahari. Jadi pas begitu hari tanggal 13 terbenam, tak dur, udah masuk tanggal 14. Jadi udah nggak boleh kurban tanggal 14. Batasnya asar masih bisa karena belum masuk tanggal 14. Jadi kalau bisa jangan nungguin asar, dari siang tanggal 13. Kemudian itu bulan apa? Bulan Dzul Hijjah. Besok kalau mau berkurban. Lalu gini, Mbak, ada duit nggak, Pak? Ada. Berapa? 5 juta, Mbak, minjem, Mbak. Mau beli apa? Beli kambing. Ini tanggal berapa emang? Udah tanggal 13 Dzul Hijjah, hari tasyrik terakhir nih, Pak. Beli kambing, Pak. Buat siapa? Ngorbanin anak saya tuh yang terakhir, bulan korban. Pinjem dulu, Bang. Jangan minjem, udah gue bagi aja nih buat lo. Mana anak kayak minjem, dikasih 5 juta. Dia beliin kambing yang 3,5 juta. Ada untungnya nggak? Ada 1,5 juta. Dia nyingsot. Dia baru nyingsot, baru ngerokok. Enak bener, ini anak pinter banget. Minta 5 juta, dia beliin kambing. Ada yang begitu? Di mana orangnya? Nah, baik ya. Tuh masalah waktu terakhirnya waktu berkurban, hari tasyrik, di hari-hari tasyrik. Nah, sekarang bagaimana orang yang dianjurkan 2 menit lagi, dianjurkan untuk berkurban? Wa yustahabbu inda dzabhi 5 asya. Artinya dianjurkan ketika menyembelih hewan kurban 5 perkara. 1, at-tasmiyah, membaca bismillah. Minimal gini, fayaqulud dzabih, yang menyembelih kudu ngomong, berdoa bismillahi, terus dipotong, boleh. Yang kedua, wal akmal bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillahirrahmanirrahim, tapi juga boleh bismillah saja udah sah gitu. Yang kedua, as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada. Jadi kita motong nih pala nih,
Ini pala sapi, pala kambing, pala kerbau, ya. Ini kita golok kita. Maka baca sebelum motong bismillahi. Ya, bismillah. Begitu aja udah sah. Minimal tuh bismillah udah sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu tuh, udah sah. Baru kita potong. Baru kedua tuh. Yang ketiga, istiqbalul kiblati bidzabihah. Nah, sekarang kalau misalnya baca sholawat. Tadi kan baca sholawat. Dimakruhkan wa yukrahu ayyajma'a baina bismillah wasmi rasulih. Enggak boleh. Makruh hukumnya kalau baca bismillah menyebut nama Allah tapi menyebut nama Rasulullah. Jadi misalnya gini, bismillahi wa bismi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, jangan, makruh. Enggak boleh nyebut nama Rasulnya. Jadi bismillah saja udah. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allah, ada juga yang ini. Bismillahi Allahu akbar Allah, gitu kan? Nah, itu boleh. Jadi jangan pakai baca bismillahi wa bismi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, jangan menyebut nama Rasulnya. Makruh hukumnya. Jadi menyatukan antara nyebut nama Allah dan nyebut nama Rasulnya makruh. Ini bagi yang tukang potong, saya mau nanya. Coba tunjuk tangan yang biasa motong. Yang biasa motong kambing, kerbau, sapi, tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan yang tinggi. Nggak ada yang motong ini. Mana? Pak Haji Mamung, ya. Ini buat besok ya, buat besok. Jadi yang kedua tadi menyebut bismillah, menyebut nama Allah. Yang kedua adalah as-salatu ala nabi, menyebut membaca sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Gitu. Yang ketiga, wasarisu, yang ketiga, istiqbalul kiblah. Jadi menghadap kiblat. Jadi motong itu kudu ngadep, itu dianjurkan. Sunnahnya begitu, ngadep kiblat. Makanya kalau motong kambing harus ngadep ke kiblat. Jangan mantatin kiblat. Kiblat. Ayyuwajjihu dzabihu, menghadap adzabihu, orang yang menyembelih itu madzbahaha, pada hewan sembelihannya, lil kiblah, ke arah kiblat. Wa yatawajjahu huwa aidon, dan menghadap huwa, orang yang menyembelih tadi, aidon pula. Jadi jangan kambingnya dihadapkan ke kiblat, tapi orangnya yang motong ngadep mana baik, nggak ngadep kiblat, jangan. Jadi hewannya ngadep kiblat, yang motong juga ngadep, itu sunnah. Kemudian warabi, yang keempat. Yang keempat at-takbiru, baca takbir. Bismillahi Allah, kan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Itu potong, silakan. Gitu ya. Nah, yang kelima terakhir, ini baca bismillah, dengerin. Baca takbir qabla tasmiyah. Boleh sebelum baca bismillah dia takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu kan? La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu sebelum baca bismillah. Nah, kemudian boleh dia sebelum baca bismillah atau sesudah baca bismillah. Jadi sebelum baca bismillah ngucap takbir dulu. Sesudah baca, atau misalnya sesudah baca bismillah, bismillahi Allahu akbar, boleh. Biasanya enak yang mana? Allahu akbar bismillah atau bismillahi Allahu akbar, yang mana yang enak? Yang nomor satu, nomor dua? Nomor dua. Oke. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, 3 kali. Sambil motong. Atau sebelum potong nggak apa-apa. Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, potong. Ya. Dan terakhir ad-du'a bil qabul. Doa minta supaya kambing, kerbau, sapi, unta yang kita potong buat si pekurban biar diterima sama Allah. Bagaimana doanya? Doanya begini. Bismillah Allahu akbar, ya kan? Doanya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min. Kalau misalnya mereka buat fataqabbal minhu, buat dia. Kalau yang laki-laki fataqabbal minhu. Kalau misalnya perempuan fataqabbal minha. Kalau sapi fataqabbal minhum, begitu tuh. Ya. Jadi tergantung domirnya. Ya. Itu baca doa seperti itu. Silakan dipraktekin. Nanti bagaimana nih kaitan dengan pertanyaan kemarin. Siapa yang bertanya kemarin tentang kulit? Ini saya ambil kitabnya dari kitab
Is'adul Bariyah, karangan Ad-Doktor Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi Al-Azhari, yaitu seorang dosen di Al-Azhar Kairo Mesir. Dia mengarang kitab namanya Is'adul Bariyah. Di sini saya sampaikan supaya jelas nih masalahnya. Tapi ini fikih, ranah fikih itu banyak sekali pendapat. Hati-hati jangan terjebak dengan hukumnya begini, padahal ada yang berpendapat begini. Dengerin. Hukmu bai'i jilil udhiyah, hukum menjual kulit hewan kurban. Dengerin. La yajuzu bai'ul jildi, tidak boleh menjual kulit hewan kurban, li'annahu fi hukmi lahmil udhiyati fi tahrimi bai'i lahmiha. Karena menjual menjual kulit hewan kurban yang kita kurban, ini kita korban, bang saya korban, kulitnya saya jual gitu misalnya. Ketika kita jual itu hukumnya haram. Kok haram? Karena dengan menjual kulitnya berarti orang itu telah menjual daging daripada kambing yang dia korbanin. Maka nggak boleh jual kulit, paham ya? Nggak boleh yang berkurban menjual kulitnya, itu nggak boleh. Ingat itu. Karena ada Nabi mengatakan, qala Rasulullah SAW, man ba'a, man siapa orang, ba'a yang menjual, jilda udhiyatihi, kulit binatang kurbannya. Nih saya korban, ntar kulitnya saya jual ya, saya minta kulitnya saya mau jual. Maka kata Nabi, fala udhiyata lahu, maka tidak ada kurban baginya. Jadi kalau orang berkurban, kulitnya diambil dia jual, maka dia seperti tidak berkurban, ditolak kurbannya. Jadi nggak boleh jual, nggak boleh jual lagi, nggak boleh jual kulit. Bagi siapa? Bagi yang berkurban. Nah, dengerin. Wa yajuzu, nih boleh lil mudahhi, bagi orang yang berkurban. Untuk apa nih? Nih boleh nih, yang berkurban boleh nih. Ayyan tafi'a bil jildi, mengambil manfaat dari kulit itu. Bang, saya korban ya, tapi kulitnya nanti saya ambil. Buat apa? Buat bedug. Boleh. Buat bedug musola, bedug masjid. Dia ngambil manfaat. Nah sekarang bukan hanya diambil kulitnya, kemudian wa in tasaddaqa lil fuqara'i, habis dia jual kulitnya, dengerin, dia jual kulitnya, ya, dia jual kulitnya, dia ini dengerin, dia mengambil manfaat dari kulit kurban, kulit hewan kurban, mau kambing, mau sapi, nih, dia ambil kulitnya, kemudian setelah itu dia sedekahkan kepada orang fakir. Nih, ada kulit kambing, ambil, Bang Anas, ambil tuh, saya sedekahin. Terus Bang Anas dia jual, maka itu boleh, paham? Kan yang jual bukan saya. Saya berkurban, kulitnya saya ambil, saya kasih, saya sedekahin. Bang Anas dia jual, boleh nggak? Boleh. Kalau dia sedekahin, saya sedekahin tuh kulit kambing, kulit kurban, kulit hewan kurban pada orang fakir, maka itu dikatakan dalam kitab ini kana abdola. Kana tasodaku itu adalah yang disedekahkan tadi, kulit yang disedekahkan tadi abdola, itu lebih abdol. Bagusnya begitu. Nah sekarang permasalahannya ada catatan. Ini yang sering ditanya kemarin. Catatan begini. Faidatun. Catatan. La yabi'u, tidak boleh menjual. Siapa? Sahibul udhiyati. Sahibul udhiyatnya orang yang berkurban. Jadi orang yang berkurban nggak boleh jual. Apa yang dijual? Al jilda, kulit. Kulit apa? Kulit hewan kurban. Dia nggak boleh jual kulit. Tsumma yu'til fuqara'a thamanahu, kemudian dia memberikan kepada orang fakir harganya. Nih, kambing saya jual, kulit kambing saya jual, kulit sapi saya jual. Bang, ini kan korban saya, kulitnya sini. Dia jual. Sama siapa yang jual? Kebetulan Pak Johari emang tukang beliin kulit kambing, kulit sapi. Pak Johari, ini saya jual nih. Pas dijual, singkat dijual nih duit, kan saya yang berkorban, saya jual sama Pak Johari. Berapa harganya? 1,5 juta kulit unta atau kulit sapi. Kalau kambing 120.000 dijual dah, saya jual. Duitnya kemudian duitnya yu'til fuqara samanahu. Duitnya tadi saya kasih Bang Anas. Nih, saya kasih. Tuh.
Ini hasil jual kulit tuh, kasih buat Bang Anas. Ya, buat Bang Anas. Itu namanya tidak boleh. Berarti saya jual kulit, meskipun duitnya saya kasih ke fakir miskin. Kenapa? Karena saya yang jual kulit. Kalau tadi kan yang pertama kambing saya ambil, kulit kambingnya saya kasih Bang Anas dia jual. Boleh nggak itu? Boleh, karena yang jual bukan saya, siapa? Bang Anas. Paham nggak? Nah terus lagi masih ada catatan, masih ada lambahan nih. Bal yu'ti al faqira, tapi yu'til faqira, si pekurban tadi dia memberikan kepada orang fakir. Ini kulit kambing saya ambil, saya kasih orang fakir. Apa yang dikasih? Al jilda, kulit hewan kurban. Nih Bang Anas tuh dia kasih. Wa huwa yatawallal bai'a, kemudian dan dia orang fakir tadi yatawalla, mengurus al bai'a pada penjualan kulit tadi, au ghairahu, atau selain itu. Ternyata ini kulitnya dia buat bedug atau dia jual lagi kulitnya. Hasba maslahatal fakiri, sesuai dengan kemaslahatan fakir, itu boleh. Jadi gini, kalau saya misalnya ngambil nih kulit, nih dengerin, kulit hewan kurban, kemudian setelah itu saya kasih Bang Anas nih kulit kambing. Nah ternyata Bang Anas sebagai orang yang dikasih kulit tadi itu kemudian dia jual sama Pak Johari, dia jual. Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang Bang Anas. Bang Anas dikasih, pas dikasih dijual, duitnya dia bagi-bagiin. Gue udah jual, gue dibagi kulitnya sama Habis Sobron. Ini gue udah jual, laku 1,5 juta. Sini. Ini lu cepet. Boleh nggak? Boleh. Paham ya begitu? Paham. Jadi begitu hukum menjual kulit kambing. Nah sekarang dengerin, kalau ada panitia masjid, panitia kurban, ini kan panitia kurban nih, bagaimana caranya? Maka si panitia tadi ngomong begini, Waalaikumsalam, Pak mohon maaf, Bapak kan kurban ya, atas nama bulan. Iya Pak, izin Pak, izin, ini kulitnya saya ambil ya Pak, saya sedekahin, saya ambil, nanti ketika saya ambil saya kasih ke Bang Anas. Nanti dikasih, oh ya silakan aja Pak, yang berkurban tuh dikasih kepada Bang Anas. Bang Anas dijual. Setelah dijual, Bang Anas dijual nih itu kulitnya, dijual dibagiin buat panitia, boleh. Kalau gitu, itu mah cuman pengen apa tuh? Cuman pengen ini aja, kan akad. Yang dilakukan di sini di dalam ilmu fikih itu akadnya, yang penting akad dia. Paham ya? Paham nggak? Nah gitu. Akad dulu. Jadi tanyain, Pak, ini kulitnya boleh nggak saya iniin? Saya ambil. Boleh saya minta ya Pak kulitnya ya, tapi bukan buat saya. Nanti saya kasih Bang Anas karena dia yang biasa emang dia ngurus gitu. Tapi bukan panitia, maka Bang Anas dia urus, dia jual duitnya dibagiin panitia, boleh. Karena panitia nggak jual kulit, begitu. Paham ya?